Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Jamil dari SMK Kamala Bayangkari 1 Jakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, dan rekan-rekan pelajar yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan sebuah pidato dengan subtema jiwa nasionalisme pada generasi milenial dan generasi Z. Hadirin yang berbahagia, berbagai masalah dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti banyaknya kasus korupsi, pengangguran, penganiayaan terhadap TKI atau TKW, pandemi virus corona, dan yang paling mengerikan adalah menurunnya jiwa rasa nasionalisme. Budaya Barat dianggap lebih modern, sehingga merupakan budaya sendiri. Kemerosotan dan berbangsa terjadi hampir pada generasi muda, baik di kota maupun di desa. Sebenarnya masalah yang terjadi bukanlah penurunan semangat nasionalisme, tapi penurunan jumlah kaum pemuda yang peka terhadap kesadaran nasionalisme. Hadirin yang berbahagia, ketika kaum muda meributkan soal kasus selebriti yang terkena kasus narkoba, grup musik idola, ataupun gaya hidup modern, kedatangan kaum muda yang membuat topik nasionalisme dianggap tidak gaul, sok pintar, dan topik yang dikatakan dianggap terlalu berat untuk dipikirkan. Bagaimana memikirkan tentang nasionalisme, sedangkan isi perut untuk esok saja tak tentu wujudnya. Dan tak kalah tragisnya, kaum muda dari kalangan berada juga sibuk memenuhi tuntutan orang tuanya untuk membantu memikirkan usaha masa depan keluarganya, hingga tidak ada lagi waktu untuk memikirkan bualan-bualan nasionalisme. Hadirin yang berbahagia, ketika orang tua, kalangan pendidik, pejabat, dan pemerintah menunjukkan gejala memprihatinkan terhadap kesadaran nasionalisme, kedatangan kaum muda kebingungan karena kehilangan figur nasionalis. Bagaimana mungkin kesadaran nasionalisme terbentuk ketika para pejabat yang seharusnya adalah abdi negara dan pelayan masyarakat justru sibuk meningkatkan citra diri dan memperkaya diri sendiri? Bagaimana berpegang teguh pada nilai berbangsa, sedangkan para pemimpin sibuk mencari masa? Bagaimana bisa menghargai jasa para pahlawan ketika pelajaran sejarah dan PPKN nilainya dianggap tidak berharga dibandingkan pelajaran ujian nasional? Bukankah itu semua menjadikan kita mengalami krisis nasionalisme? Hadirin yang berbahagia, sudah saatnya kita berbenah diri. Kita sebagai generasi muda wajib menumbuhkan jiwa nasionalisme yang sudah pudar ini. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pelajar berupaya dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme ini? Mudah saja, ada 5, yaitu pertama, mengikuti upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bertujuan untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dan memperkokoh semangat nasionalisme. Yang kedua, memakai produk dalam negeri seperti batik. Contohnya, siswa dan siswi SMK Kamala Bayangkari 1 Jakarta memakai batik pada setiap hari Kamis. Yang ketiga, ikut merawat fasilitas umum seperti rumah sakit, terminal, pasar, kamar mandi umum ataupun sekolah. Dilarang mencoret-coret dinding ataupun membuang sampah sembarangan. Tujuannya agar tempat tersebut bersih, rapi, dan nyaman. Yang keempat, menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah yang mempersatukan bahasa, adat, budaya, dan agama. Contohnya, pada saat pandemi ini, kita melakukan pelajaran secara daring dan menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Hadirin saya hormati, banyak hal yang kita lakukan agar jiwa nasionalisme tetap menyala dan membakar semangat kita. Sebagai seorang pelajar, jangan hanya berpangku tangan, bergeraklah. Kalau bukan kita yang mencintai negeri ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal kecil, mulailah hari ini. Pada negeri kami berjanji, pada negeri kami berbakti, pada negeri kami mengabdi bagimu jiwa raga kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, Bapak atau Ibu Guru, dan rekan-rekan pelajar yang telah mendengarkan pidato ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.